Bisa bertemu lagi ya dalam pelajaran akidah akhlak untuk materi yang terakhir ya. Iya. Materi yang terakhir yaitu tentang apa? Tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Kemarin adab terhadap orang tua sudah Pak Ali sampaikan ya? Sudah. Sekarang kita masuk ke adab pada guru. Nah, ini sangat penting untuk anak-anak ketahui ya, kepada guru siapapun ya. Tidak satu guru tapi pada semua guru. Guru itu apa? Guru itu adalah orang yang memberikan pengajaran ya kepada murid ya, kepada murid. Nah, anak-anak yang mulai menuntut ilmu, mengenal guru dari TK, mengenal guru dari RA, atau lebih bawah lagi dari PAUD, yaitu mulai dari gurunya. Dan anak-anak jangan sampai mengatakan dia bukan guru saya. Apapun gurunya itu tetap guru kamu, dan apapun kedudukan kamu. Kadang-kadang kan ada, ini sebelum masuk materi ya, kadang-kadang ada murid dulu ya diajar guru PAUD. Memang guru itu kan kemampuannya berbeda-beda. Guru PAUD ya berbeda dengan guru MTS ya. Ya. Alhamdulillah muridnya tadi itu menjadi cerdas ketika di PAUD, ketika di MI atau SD, ketika di MTS atau SMP, naik terus cerdas. Tapi guru PAUD-nya kan tetap guru PAUD. Kemudian si murid tadi karena kecerdasannya yang luar biasa, dia derajatnya diangkat oleh Allah, dia jadi seorang gurunya guru. Akhirnya yang guru PAUD tadi suatu saat jadi muridnya dia. Yang dulu jadi muridnya, sekarang jadi gurunya. Itu juga sering terjadi. Maksudnya bagaimana, Pak? Anak-anak seperti ini ya, kamu sekarang kan duduk di MTS. Siapa tahu kamu 10 tahun lagi jadi tutor. Saya tidak tahu. Ya. Contohnya teman saya. Teman saya sekarang itu sudah ada yang memang kecerdasannya luar biasa. Ya, dia menjadi tutor di mana-mana. Dia mendapat gelar doktoral di masih muda. S3-nya masih muda. Ya. Kemudian dia menjadi tutor, jadi tutornya gurunya. Ya, paham ya? Paham ya? Dan itu tidak setiap murid kalau seperti itu. Hanya beberapa murid. Karena perlu murid yang cerdas. Perlu murid yang betul-betul tekun. Nah, murid biasa-biasa ya enggak bisa menempuh ke arah situ. Karena itu perlu murid yang tekun, cerdas, dan mengalami beberapa tantangan ya. Sekarang kita masuk materi. Pertama, adab pada guru ya. Dimanapun anak-anak belajar itu tidak akan lepas dari namanya seorang guru ya. Beda loh ya
seorang ustadz, guru atau ustadz atau ustadzah dengan seorang kiai. Itu harus anak-anak bisa membedakan. Bisa membedakan harus itu. Ya. Kapan Pak saya bisa membedakan? Belajar dulu. Baru akan bisa membedakan. Kalau seorang kiai itu mendidik anak-anak dohir dan batin. Kalau seorang guru, belum tentu bisa. Rata-rata ilmunya guru itu hanya dalam tataran dohir. Guru matematika. Kita yang mendidik secara dohir. Ya. Tapi kalau seorang kiai itu mendidik dohir dan batin. Makanya setiap anak-anak mondok pasti ketika anak-anak sudah lulus dari pondok dinamakan alumni. Yang mana ketika alumni itu hubungan batin dengan guru putus apa nyambung? Kira-kira nyambung. Buktinya apa? Ada namanya pertemuan alumni. Ada namanya kita sowan kepada seorang kiai setiap hari raya. Tiap hari raya. Tiap hari Rabu. Ya. Umpama rumahmu Kalimantan setiap Rabu mau ke Benarjaya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, menghormati dan menghargainya. Ya. Menghormati dan menghargainya. Guru itu harus kita hormati. Guru atau harus kita hargai. Gurunya sedang mengajar, bagaimana seorang murid menghargai guru. Ya, ketika guru menyampaikan materi, ya kita semak betul-betul materinya, bukan kita tinggal tidur. Nah, ya kita semak betul-betul materinya. Ya, kita hargai, ya, dan kita hormati. Makanya di pondok pesantren itu dilatih kita taat, tawaduk kepada guru. Ya, sebelum gurunya lewat, pasti kita diajari merunduk dulu, ya enggak kira-kira? Itu adalah ajaran di pondok pesantren. Itu mengajari kita tentang hormat, tentang tawaduk. Tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahan. Ya, ini yang sering Pak Ali jumpai. Seorang murid itu mencari kelemahannya guru, mencari kesalahannya guru. Itu loh Pak Ali, senengannya terlambat. Itu loh Pak Ali, senengannya seperti ini. Ya, itu tidak boleh. Jangan sampai mencari kelemahan dan kesalahannya guru. Ada seorang murid sampai berdoa seperti ini. Ya Allah, jangan kau tunjukkan aib guru di depan mata saya. Ya, itu ada seorang murid berdoa seperti itu. Karena tujuannya apa kira-kira? Agar ilmu yang diterima guru ke murid tadi itu menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang kalau di hati seorang murid sudah terpercik kelemahan-kelemahan, kejelekan-kejelekan gurunya, ilmu yang mau masuk manfaat itu sulit. Menjadi akhirnya ketika diterangkan, muridnya tidur. Ketika diterangkan, muridnya tidak menghirau, karena murid tadi sudah melihat kelemahan gurunya. Dia sudah merasa, wah guru saya seperti ini. Ya, guru saya tukang ngopi, kira-kira. Ya, wah guru saya ngantuan, kira-kira. Ya, akhirnya dia mengetahui kelemahan-kelemahan gurunya. Guru saya senang bicara seperti ini. Nah, makanya ada seorang murid yang luar biasa ilmunya, kecerdasannya, dan dia dibuka
ilmu kebatinannya oleh Allah, dia berdoa. Ya Allah, jangan tunjukkan aibnya guru saya, aibnya ulama saya di depan mata saya. Tunjukkanlah semua kebaikan-kebaikan guru saya, kebaikan ulama saya di depan mata saya. Itu ada seorang murid. Sampai-sampai ada cerita lagi begini. Murid tadi dibukakan ilmu kebatinannya oleh Allah, dia bisa melihat orang ini masuk surga atau masuk neraka. Gurunya tadi itu digolongkan masuk neraka menurut kacamatanya dia. Ya. Dia kalau melihat gurunya dia nangis. Ketika tatap muka seperti ini, dia langsung menangis. Kemudian dia tidak kuat menangis, dia ke belakang. Akhirnya dia tidak ikut pengajian, tidak ikut belajar. Ketika dia ikut belajar, dan ditanya gurunya, kenapa kamu tidak ikut belajar? Kenapa kamu menangis? Ya. Diberanikan seorang murid tadi kalau dia melihat bahwa gurunya adalah calon penduduk neraka. Kamu tidak usah menangis. Ya. Saya penduduk neraka ini karena Allah ridho kepada saya. Biar saya masuk neraka, tidak apa-apa. Kalau yang masukkan neraka saya adalah Allah. Besok lagi dia tahu di keningnya gurunya ini ditulis penduduk surga. Allah mencatat merubah dari penduduk surga. Itu hanya murid-murid tertentu yang tahu. Murid yang sudah dibukakan oleh Allah tentang ilmu-ilmu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera biasa. Ya. Dari mana ilmu seperti itu? Dari ketekunan dan ketawaduan, dari keistiqomahan dalam belajar. Ya. Kemudian tidak menghibahnya, membicarakannya dengan yang tidak disenangi. Ya, menghibah. Kita tidak menghibah guru kok dihibah. Ya, guru kok kita tidak menghibah guru. Ya. Mendoakannya dari kejauhan semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan. Nah, ini anak-anak tak kasih tahu. Dari mana ilmunya anak bermanfaat tadi? Dari doa ini. Orang tuamu berdoa, gurunya berdoa, kiainya berdoa. Ya. Doanya itu suatu saat sama-sama nyambung, plek jadi satu. Itu menjadikanlah anak tadi ilmunya bermanfaat. Kapan, Pak? Saya tidak tahu. Cepat atau lambat? Paling tidak tahu. Tinggal seberapa hebat orang tuamu mendoakan anaknya, seberapa hebat gurunya mendoakan anaknya, seberapa hebat kiainya mendoakan muridnya tadi, seberapa hebat murid tadi mendoakan gurunya, mendoakan orang tuanya, mendoakan kiai. Doa itu bisa seperti ini, bisa janjian pada waktu yang sama. Waktunya sama loh suatu saat itu. Contohnya begini ya, siapa namanya kira-kira? Si Joko. Saya punya murid si Joko umpama. Siapa namamu? Rohmat. Ya. Saya punya murid namanya Rohmat. Rohmat kira-kira ya. Namanya Rohmat. Rohmat tadi berdoa sungguh-sungguh ketika duha. Ya. Orang tuanya Rohmat tanpa ini harus tanpa janjian. Orang tuanya Rohmat berdoa ketika duha. Saya berdoa ketika duha. Kiainya berdoa ketika bersama-sama berdoa, nemplek plek. Doa seperti ini langsung diijabahi oleh Allah. Itu langsung. Itu murid tadi naik, seret. Ilmunya naik, seret. Ilmu tadi turun lagi ke murid tadi, jadi ilmu yang manfaat. Itu menjadikan bintik calon bibit-bibit ilmu bermanfaat. Kalau kamu sudah mendapat itu, santri sudah mendapat itu, insya Allah ilmu pasti manfaat. Caranya bagaimana? Doanya harus sungguh, tidak boleh janjian.
Paham ya? Caranya bagaimana? Berdoa terus. Biar suatu saat doa ini nyambung. Kalau ini doa ini sudah nyambung antara orang tua, antara si anak, si murid, si guru. Plek di tengah-tengah ini nyambung, masuk doanya langsung menuju Allah sama-sama. Nah, itu caranya harus diulang-ulang secara istiqomah. Berulang terus. Sekali ya sulit. Kadang-kadang sekali Pak Ali berdoa jam 9, kamu berdoanya jam setengah 7. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Diulangi lagi. Saya berdoa jam 12, kamu jam 12. Paling mudah ketika sholat jamaah. Tak kasih tahu ilmunya. Paling mudah ketika sholat jamaah, kamu berdoa. Biasanya kalau sholat jamaah itu kan bareng, ya enggak kira-kira? Waktunya sama, ya enggak kira-kira? Kebetulan orang tuamu jamaah, ahli jamaah, kamu ahli jamaah, gurunya ahli jamaah, dan kiainya ahli jamaah. Doanya bareng, sama, tujuannya sama. Ketemu bareng-bareng. Langsung doa ini matur kepada Allah. Kembali lagi diijabai Allah, masuk di dalam diri si murid tadi. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi setelah doa, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru. Setiap guru itu memiliki kebaikan yang berbeda-beda. Kamu jangan menyamakan guru satu dan guru yang lain. Guru satu mempunyai barokah yang berbeda-beda. Ya, ahlinya berbeda-beda. Di sini, di MTS ini, itu punya keahlian yang berbeda-beda setiap gurunya. Ada yang ahli doa, ada yang ahli dzikir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli tasawuf. Berbeda-beda, punya keahlian khususnya. Ya, makanya ambillah manfaat kebaikan sang guru tadi. Ketika kamu di pondok pesantren, ya. Kecuali yang guru umum loh ya, beda lagi ya. Kemudian menisbatkan ilmu yang diajarkan kepadanya, karena hal itu mengangkat kedudukan di mata manusia. Dimanapun kamu berada, kamu ditanya orang tidak boleh malu. Contohnya gimana? Kamu mondok di mana? Alhamdulillah saya mondok di NTI Al-Barmawi. Saya mondok di sana, saya mondok di Mbah Yai Fathur Rahman. Harus disampaikan. Kita nisbatkan ilmu kita pada guru kita. Ya. Nah, itu tujuannya apa? Biar membawa kamu, mengangkat kedudukan kamu. Ya. Kemudian menjaga adab berbicara dan diskusi dengannya. Ketika dengan guru, hati-hati ketika bicara. Jangan sampai kamu bergurunya keras. Ya. Saya pernah melihat anak-anak di sini ketika saya ajak bicara bergurunya keras. Itu hati-hati. Itu bisa menutupi keilmuannya. Ya. Kemudian taat kepada guru dalam semua perkara kecuali yang maksiat. Kecuali kamu disuruh maksiat, decung, mencuri, jangan. Kalau guru tadi menyuruh kamu kebaikan, laksanakan, lakukan. Hei Kang, sedang sholat subuh. Kamu harus segera berangkat. Karena sholat yang paling sulit itu adalah padahal rokaatnya paling sedikit. Ya, itu paling sulit. Ya, itu kamu lakukan. Ya, kemudian meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis. Ya, ketika mau meninggalkan majelis seperti ini,
izin, Pak, saya izin ke belakang, ya. Kemudian memberi perhatian besar kepada dalam pengajaran guru, duduknya harus sopan. Kalau anak perempuan ya ditutup auratnya. Jangan malah ditunjukkan, Pak, ini telapak kaki saya yang penuh dengan keputihan. Ya, warnanya putih. Yang laki-laki tunjukkan dengan kedisiplinannya, kerapiannya, ya. Bajunya tidak boleh balap-balapan, ya. Tunjukkan, ya. Ya, tunjukkan dengan penuh, betul-betul anak-anak adalah anak-anak murid yang baik, ya. Kemudian duduknya harus dengan senantiasa dalam keadaan tenang, duduknya tenang, ya. Tidak usah pola-pola, ya. Kemudian rendah diri di hadapan guru, menunjukkan kalau kamu tidak punya apa, tidak bisa apa-apa ketika dalam bermateri. Itu harus kamu tunjukkan kepada gurunya. Dengan rendah hati, maka ilmu akan mudah masuk dalam diri murid. Ketika kamu tidak menyombongkan diri ketika materi, ilmunya akan mudah masuk, ya. Ini sudah selesai saya, ya? Iya. Iya. Belum, ya? Ya. Itu adalah adab pada guru. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, ya. Setelah adab pada guru, kita lanjutkan yang terakhir, yaitu kisah Nabi Yunus dan Nabi Ayub, ya. Anak-anak sudah baca, ya, kisah Nabi Yunus. Anak-anak sudah baca, ya, kisah Nabi Ayub, ya. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat, ya. Anak-anak jadi anak-anak yang baik, akhlaknya dibaikkan oleh Allah SWT, ilmunya diberikan kemanfaatan, dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jadi anak yang soleh dan sholihah. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.